Halo, halo, selamat malam para followers Diari Mata Indigo, Dimago Fans, dan DMI Lovers. Selamat malam, kembali lagi bersama Mas Yus di channel kesayangan kita, channel Diari Mata Indigo. Masih di segmen Diari Mata Indigo siaran, dan masih dalam edisi Cari Partner. Dan siapa tahu narasumber-narasumber yang Mas Yus undang sebelum-sebelumnya akan menemani Mas Yus menjadi partner Mas Yus untuk membahas tema-tema yang akan Mas Yus bawakan di segmen-segmen dari Mata Indigo berikutnya. Nah, malam ini Mas Yus kedatangan seorang praktisi mindfulness dan dia juga adalah seorang life counselor atau life consultant yang sudah banyak sekali malang melintang di dunia praktisi mindfulness dan juga pembicara di beberapa atau menjadi seorang speakers di beberapa forum-forum dan dia juga pengurus di grup spiritual yang bernama Love Ground. Dia adalah Mbak Amelia Devina. Nah, malam ini Mas Yus dan Mbak Amelia Devina akan membicarakan atau berdiskusi tentang angel number. Nah, ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Karena angel number ini ada kesan misterius juga. Nah, malam ini Mbak Amelia cukup kompeten lah untuk membahas tentang angel number ini karena beliau ini juga certified di bidang angel atau di bidang pengetahuan tentang malaikat ya. Nah, saya mau sapa dulu Mbak Amelia Devina, apa kabar? Hai Mas Yus, kabar baik. Ah, Makasih banyak sudah hai, ya. Wah, suaranya renyah sekali, Mas Yus beruntung ini. Visual oke, suara oke. Nah, ini kita malam ini mau coba diskusi tentang angel number seperti yang tadi Mas Yus sampaikan. Tapi Mas Yus mau kasih kesempatan dulu, Ci Amel silahkan memperkenalkan diri, kemudian coba Ci Amel ceritakan cerita awalnya bagaimana kemudian Ci Amel bisa terjun ke dunia mindfulness, kemudian sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini, menjadi seorang life counselor, menjadi seorang konsultan spiritual, Oke, dan kemudian bisa menjadi spiritual speakers juga. Bisa diceritakan nggak, Ci Amel? Awalnya gimana sih kok bisa kecemplung di dunia ini itu? oke, thank you banget Mas Yus kesempatannya dan thank you juga semuanya yang sudah hadir nonton hari ini. Jadi kalau bisa ditanya mengenai latar belakang atau sejarah gitu ya, kenapa bisa tercemplung? Mungkin awalnya karena kecintaan kali atau kerinduan gitu kali ya untuk pulang gitu kali ya Mas Yus ya. Jadi mungkin awalnya dari Oke. sana gitu. Dan kemudian aku beruntung karena dipertemukan dengan guru-guru yang sangat bijaksana dan penuh kasih gitu. Oke, 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 oke. Belajar meditasi sama guru Jigede Prama awalnya. Jadi sampai sekarang sih sebenarnya ya. Jadi terus berguru dengan beliau dan awalnya mungkin dari sana gitu, membuka pintunya dari sana gitu. Jadi belajar meditasi awalnya. Nah, kemudian kenapa bisa jadi praktisi itu singkat cerita karena sekian tahun lalu mungkin sekitar 6 7 tahun yang lalu mungkin ya aku udah agak-agak lupa mungkin jadi mungkin 7 tahun yang lalu kira-kira. Jadi aku waktu itu memang lagi ingin alih profesi gitu. Jadi alih profesi untuk benar-benar bekerja di bidang humanisme waktu itu Mas. Oke, oke, Nah, oke. jadi di saat yang sama aku punya sahabat yang sakit keras. Oke. Dia brand lupus. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm, hmm. di saat kebetulan itu gitu ya, kebetulan bukan Hmm, kebetulan, aku hmm. kemudian berjumpa dengan suatu metode penyembuhan yang namanya quantum healing hypnosis technique, Oke. di mana itu Hmm. menggabungkan antara past life regression dan komunikasi dengan higher self gitu. Jadi Oke. awalnya tuh dari sana. Jadi Hmm, nggak hmm, hmm. kepikiran sama sekali akan ke arah healing itu nggak kepikiran sama sekali, apalagi Hmm, hipnosis gitu hmm, ya, apalagi hmm. past life nggak terpikir sama Oke. sekali. Tapi Hmm, karena ada sahabatku yang sakit keras dan koma waktu itu, akhirnya hmm. aku menekuni ini karena lewat metode ini aku bisa pakai sarenge gitu Oke. kan. Mungkin kalau teman-teman yang belum familiar, surrogate artinya lewat tubuh orang lain, Hmm, aku bisa ya. mengakses kesadarannya sahabatku ini, gitu kira-kira. Nah, Oke, jadi oke, karena itu oke. dimungkinkan, aku akhirnya menekuni Hmm, sampai hmm, hmm, sekarang. hmm. Jadi Sampai awal sekarang. awal Oke. dari situ Mas. Jadi
Iya iya dari iya iya. dari sana, dari ya mungkin Mhm. kalau bahasa awamnya, bahasa yang banyak dikenal past life-nya itu ya, dari Mhm past life mhm mhm. kemudian, belajarlah berbagai macam metode yang lainnya untuk Oke. menyeimbangkan gitu ya dari sisi spiritual dan juga psikologi, dan Mhm. kemudian, dengan ketertarikan akan berbagai macam hal, akhirnya Mhm. sampailah gitu di hari ini, gitu Mas Yus. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi Jadi awalnya emang malah emang dari sananya kecemplung gitu kali ya, jadi butuh kayak ada waktunya. seperti kalau versi saya malah seperti ada yang seperti mengarahkan, kemudian, Yes yes yes. dari kemudian sahabatnya sakit, kemudian ada keinginan untuk membantu, kemudian dibukakan jalan Betul. gitu ya sampai dengan Dan sekarang. sahabatku meninggal akhirnya Mas Yus. Oh begitu. Jadi memang Oke sahabatku oke oke oke. meninggal, tapi, Heeh. jadi lucunya, meninggal tapi apa yang hadir waktu itu jadi warisan sampai sekarang gitu, diteruskan, Mmm, mhm mhm semoga mhm terus mhm mhm. diteruskan. Jadi, Oke. dibukakan pintu oleh, kematian gitu. Dan ini malah kemudian menjadi jalan untuk Jamel untuk kemudian, makin banyak belajar lagi, makin mengembangkan diri lagi, sampai kemudian bisa menjadi seperti yang sekarang kayak gitu ya, jadinya ya? Betul betul Mas Yus. Dan Oke pengalaman oke. pribadi tentunya ya, karena Heeh kita heeh. mau ngomong doang nggak bisa, apalagi kalau Mhm kalau kita mhm. ngomong soal spiritual kan, semua adalah Iya iya praktek iya. tentunya. Siap siap siap, sudah pasti kayak gitu. Nah, malam ini juga seperti yang tadi saya bilang, kita kan mau coba, diskusi soal angel number. Nah, Mhm mhm. berdasarkan pengetahuan yang mungkin Amelia tahu, angel number ini sebetulnya apa sih? Apakah hanya sembarang angka kembar, kemudian itu bisa Iya. dimaknai sebagai angel number, atau mungkin ada sesuatu yang khusus, ada ciri-ciri yang khusus tentang angel number ini? Ya, Gimana, Mbak? oke Mas Yus. Ini mulai menarik ya, karena bicara soal Heeh. angel numbers itu boleh dibilang di website aku ameliadevina.com yang paling banyak orang komentar adalah mengenai angel numbers gitu dan mengenai Oke segala oke. itu mengenai malaikat. Jadi memang Mhm mhm. ada attraction ya ke arah sana mungkin Oke. dari publik gitu. Nah, banyak Mhm orang mhm. mencari mengenai angel numbers dan kadang-kadang Mhm. orang menjadi lebay Mas Yus. Karena aku pernah Oke. sampai dikirimin ya, nomor telepon rumah makan tertentu gitu anggap aja ya Ya yang ya di ya jalan, ya, ini heeh angel heeh. numbers bukan Mel, Iya sekian iya, satu mungkin empat kosong sekian gitu kan. iya, Jadi perlu diluruskan, banyak hal mungkin perlu diluruskan tentang yes, angel number ini, kayak itu gitu. bukan angel numbers teman-teman ya, nomor telepon Oke. rumah makan, delivery itu bukan Mhm. angel numbers. Jadi, ini perlu diluruskan betul banget, jadi aku senang banget Mhm mhm mhm. Mas mengajak aku untuk meluruskan ini gitu ya, Oke karena oke tidak oke. semua angka adalah angel numbers. Oke. Jadi apalagi, jadi mungkin aku kasih beberapa beberapa kriteria ya, apa yang bukan Ya, angel mhm numbers. mhm. Pertama, angel numbers adalah angka yang sengaja kamu cari gitu. Misalnya nih, Oke mmm, kita pengen dapat fenomena tertentu gitu ya, misalnya angka, aku oke nggak tahu ya, misalnya 444 lah misalnya contoh oke gitu. oke oke oke. Terus kemudian kita tungguin misalnya, Mhm. itu sudah pasti bukan angel Oke numbers oke. gitu ya. Atau kita, Oke. sangat berharap sekali untuk dapat satu Mhm angka sampai kita jadinya, eee, obses mungkin atau jadinya mhm. ngelihat terus di jalanan, di mana-mana Mmm, gitu ya. Jadi mmm, itu jadinya kita memaksa, bukan natural terjadi. Jadi itu bedanya, kalau misalnya bukan angel numbers, kita maksa sesuatu terjadi. mmm, Kalau angel numbers, dia datang kepada kita secara natural. Dan mhm. biasanya datangnya itu, eee, berturut-turut gitu loh Mas. Jadi dia terus-terusan Mmm, hadir gitu, sehingga kita jadinya ngeh gitu. Jadi nggak mmm. setiap angka adalah angel numbers. Oke Bahkan oke oke. angka 77 aja, triple Mhm 7 aja belum tentu angel numbers kalau angka itu mhm. nggak bicara ke kita, itu menurut aku. Oke, Jadi bisa lebih fenomena konkret nggak? attention. Situasinya seperti apa gitu kalau itu kemudian Yes. disebut angel numbers? Oke, mungkin, basic dulu nih ya, angel numbers adalah Hahaha. angka kembar gitu kan sebenarnya. Oke. Angka kembar, di mana angka-angka ini adalah biasanya gabungan dari, satu satu, angka atau 2 angka, biasanya kebanyakan. Jadi antara misalnya 111 atau misalnya 112 gitu. Jadi gabungan, dari 1 atau 2 angka gitu, membentuk suatu rangkaian angka, di mana rangkaian angka ini, biasanya kebanyakan ya, dimulai dari 3 digit. Oke, 3 digit.
Oke. Mulai jelas ini, mulai jelas. Yes, Lanjut. mulai dikatakan apa sih maksudnya Oke, angel numbers gitu oke, ya. heeh, oke. Dan Lalu, tambahin sedikit Mas, tadi kan Mas hmm, Yus tanya apa yang bukan, kayak hmm, aku mau menjelaskan sedikit apa yang bukan angel hmm. numbers gitu ya. Jadi Oke. selain bukan adalah um, angka yang sengaja kita cari gitu ya, Hmm, angka yang sengaja kita nantikan atau angka yang sengaja kita cari, hmm. angel numbers sekali lagi ini menurut aku yang paling penting adalah bukan angka yang semata-mata semua angka menjadi angel numbers. Angel numbers Oke. adalah ketika angka itu, ini menurut aku jadi poin pentingnya, angka itu Hmm, muncul berkali-kali sehingga dia catch our attention gitu, sehingga kita hmm, 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 ngeh gitu sama dia, jadi kayak hmm. kita tuh diajak komunikasi sama dia, sehingga Oke. angka itu seperti berbicara sama kita, Mas. Oke. Seperti Nah, ada yang mau disampaikan kepada kita. Jadi nggak berarti hmm, nomor hmm, rumah hmm, misalnya 22 itu udah passing the numbers. Belum tentu. hmm. Jadi Oke. kita perlu rasakan mungkin ya. Oke. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa menangkap bahwa oh angka ini bicara ke kita, angka ini speak Yes, yes. something kayak gitu. Itu gimana sebenarnya? Oke. Nah, jadi sebenarnya bagaimana angka itu bisa bicara ke kita Hmm. ketika sebenarnya kita disapa oleh angka itu berkali-kali. Itu menurut aku sih sebagai suatu suatu benchmarknya mungkin ya. Jadi Hmm, angka itu hmm, 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 berkali-kali, nggak cuma sekali biasanya. Biasanya hmm, nggak cuma sekali, berkali-kali, hmm, di mana kita tertarik jadinya sama angka hmm. tersebut. Kok ketemu dia Oke. lagi? Jadi kayak teman sama kita deh Mas, kayak teman gitu ya. Hmm, Kalau hmm, hmm, misalnya terutama untuk awal-awal gitu. hmm, Kalau hmm, misalnya kita belum kenal ya kan, hmm, pasti mahasiswa akan berusaha untuk coba panggil aku gitu kan dengan menarik hmm, hmm, perhatian hmm. aku misalnya. Misalnya Oke. lewat teman kita lah satu itu gitu misalnya. Ya. Nah, Oke, 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 oke. jadi ada caranya lewat Hmm, angka. Gitu. Jadi ada sarananya. Karena hmm, bagaimana angel bicara ke kita kalau tanpa hmm, sarana. Belum tentu kita hmm. misalnya tiba-tiba muncul depan kita. Ada juga kita kabur Oke. gitu kan. Iya. Jadi perlu sarana untuk pesannya sampai. Hmm, Sebenarnya nggak harus lewat angka. Kayak kita hmm. manusia komunikasi deh Mas, ada yang lewat tulisan, Oke. ada yang lain, ada yang lewat hadiah, buku misalnya. Misalnya Hmm, aku mau saran mengenai Mel hidup sehat gitu. Mungkin ya. kalau nggak disampaikan lewat kata-kata, bisa mungkin share link Instagram atau kasih buku ke Amel supaya Amelnya ngeh gitu kan. Jadi ada cara supaya seseorang ngeh gitu. Hmm, Karena hmm, belum hmm. tentu dia bisa langsung muncul depan kita dan kita langsung percaya dan mau dengar dan mau lihat dia. Oke. Lalu bagaimana kemudian seseorang misalnya dia mendapatkan, taruhlah dia mendapatkan sign angel number. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apa yang kemudian dia perlu untuk ya supaya dia bisa membalas respon itu? Bagaimana dia harus kemudian membalas komunikasi itu atau merespon? Apa sih yang harusnya dia lakukan kalau misalnya dia dapat sign angel number gitu? Oke. Jadi ini ini kita mulai praktek nih ya. Misalnya teman-teman lihat Oke. melihat sebuah angka lah. Oke. Misalnya angkanya adalah 555 misalnya gitu ya Hmm, atau 554, aku nggak tahu teman-teman dapat angka hmm, hmm. berapa yang teman-teman banyak terima, 8, 9, kombinasi apa gitu ya. Oke. Biasanya yang aku sarankan untuk pertama kali teman-teman lakukan adalah berterima kasih. Hmm, Berterima oke. kasih dulu. Berterima Hmm, kasih. Wow, hmm, thank you loh. hmm, Terima kasih aku hmm. diberikan pesan hari ini. Terima kasih ada sesuatu yang menarik dalam hidupku yang hadir buat aku. Atau kalau teman-teman sudah familiar dengan angel atau angel numbers, Hmm, terima kasih angel hadir terhadap hidup aku gitu. Terima kasih dulu. hmm. Itu menurut aku penting. Oke. Nah, Hmm, jadi gratitude itu membawa kita sebenarnya ke frekuensi yang lebih tinggi. Benar nggak Mas Yus ya? betul, Itu betul, sudah betul, pasti. betul, betul. Ya, Nah, sudah ketika pasti di kita situ. punya gratitude dan kita senang gitu ya, kita joyful menerimanya, secara otomatis, secara natural sebenarnya kita membangun koneksi dengan pesan tersebut dengan lebih Hmm, mudah hmm, hmm. gitu sebenarnya kan Oke. dengan lebih mudah gitu. Nah kemudian sesudah kita berterima kasih, kita bisa mulai bertanya sama angelnya Hmm, atau angel hmm. numbernya, apa yang mau kamu sampaikan kepada saya?
Ada tipe ya, orang ya, ya. beda-beda Mas Yus. Untuk teman-teman mungkin merasa sangat intuitif, mungkin sebelum nanya udah tahu duluan. Oh, kayaknya ini nih pesannya. Sepertinya ini pesannya gitu. Buat teman-teman yang mau coba untuk latihan atau mungkin memperkuat, karena menurut aku pertanyaan itu bagus ya, karena dia men-trigger sesuatu yang keluar dari tanda kutip eksternal gitu, tanda kutip ya. Karena seperti kita menunggu feedback gitu kan. Jadi ini bukan rekayasa pikiran ibaratnya kira-kira gitu. Kita menunggu feedback gitu kan. Nah, jadi kita tanya, apa yang pesannya hari ini? Apa yang mau dipesankan sebenarnya gitu. Nah, aku tahu ada bukunya atau mungkin ada guideline-nya ya, 0 sampai 9 itu apa. Betul, memang ada. Memang beneran ada, tapi aku selalu ajak teman-teman atau orang-orang yang nanya ke aku gitu ya, untuk tanya dirimu dulu gitu sebenarnya. Boleh lihat buku atau lihat guideline, lihat website boleh, di website itu juga ada. Tapi coba latihan dengan tanya ke dalam dulu, sebenarnya apa pesannya, apa yang dirasakan. Apa yang dirasakan atau apa yang teringat ketika lihat angka itu juga bisa, apa yang teringat, memori apa yang muncul, atau gambaran yang muncul, atau suara yang muncul gitu kan. Ya kan, atau pengetahuan yang muncul gitu. Jadi kita lihat dari berbagai sense kita, berbagai aspek indera kita, apa yang muncul, apa yang teringat ketika muncul ini si angka ini. Itu membantu juga biasanya untuk men-trigger apa maksudnya pesannya. Gitu, Angel number itu harus 3 angka yang sama atau dia bisa kombinasi, misalnya 212 atau mungkin 8822 atau harus sama gitu? Bisa Mas, bisa. Jadi biasanya bisa kombinasi satu angka saja, misalnya 888, bisa juga kombinasi 2 angka, misalnya 822 gitu. Tapi bisa nggak lebih dari itu, Mel? Bisa sebenarnya. Dengan syarat angkanya berbicara kepadamu gitu kan. Itu dia yang nggak banyak orang tahu kan. Angka yang harus berbicara kepada kita dan angka itu yang kemudian seakan-akan mengingatkan kita gitu ya, bahwa betul. itu Jadi ada yang tertrigger dalam diri kita gitu kan. Ada yang terpanggil gitu loh, seperti kita dipanggil oleh teman kita gitu kali ya. Ada yang terpanggil untuk kita mencari tahu, untuk kita melihat lebih dalam gitu ketika angkanya muncul. Kalau boleh tahu Cik Amel, sejarahnya sebenarnya gimana sih angel number ini, kok kayaknya kemudian tiba-tiba begitu populer kayak gitu. Sejarahnya itu dari mana sih sebenarnya angel number ini? Aku juga sebenarnya kalau ditanya dengan sangat jelas aku tidak terlalu tahu Mas Yus sejarahnya, sejarah aslinya seperti apa aku tidak sangat jelas gitu ya. Tapi aku tahunya dibuat populer oleh Doreen Virtue sebenarnya kan, angel number itu dibuat populernya oleh dia gitu. Tapi sejarah pastinya seperti apa aku juga tidak tahu persis gitu. Nah, cuman kembali lagi menurut aku apapun yang para guru ajarkan itu kan perlu kita terapkan dan kita lihat lagi ke dalam kehidupan kita ya. Jadi nggak mentah-mentah gitu maksudnya. Tapi kita perlu praktekin, perlu tanda kutip tes gitu maksudnya ke kita sendiri seperti apa. Oke. Wah, itu menarik sekali. Nah, kadang-kadang kalau kemudian angel number itu berbicara, apakah memang dia selalu bicara yang bagus-bagus atau mungkin dia bisa kasih kayak warning bahwa ini ada sesuatu yang bahaya, ini ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ada nggak yang seperti itu, Cik Amel? Ada Mas. Jadi ini menarik ya. Ini jadinya kita masuk lebih menarik. Aku akan cerita pengalaman pribadi aku di sini, Mas. Oke. Jadi semua angka tentu pada dasarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. It's all netral pada dasarnya, benar ya teman-teman ya. Betul. Sekali kita buat angka, jangan parno dulu, atau jangan happy dulu, ya kan? Jadi coba itu latihan kita kan. Coba untuk netral dulu gitu. Jadi netral dulu, nggak ada angka yang bagus, nggak ada angka yang jelek sebenarnya. Tapi semua bisa jadi adalah pesan gitu. Bisakah ada angka yang mungkin memberitahukan kita supaya jangan ke sana gitu kan, atau mungkin hati-hati gitu misalnya. Bisa jadi ada. Nah, angkanya angka seperti apa? Ada beberapa angka tertentu Mas yang memang mensimbolkan perubahan sebenarnya. Contohnya angka 5. Angka 5 adalah angka yang cukup mensimbolkan perubahan sebenarnya.
Oke. Angka 5 itu menarik ya, karena angka 5 itu biasanya membawa perubahan dalam satu siklus gitu. Jadi siklusnya belum berakhir gitu kan. Karena 0 sampai 9 itu ibaratkan sebuah perjalanan sebenarnya. Kayak Oke. sebuah lingkaran gitu kan. 5 kan tengah-tengah ya. 5 itu Iya, tengah-tengah. betul. Jadi kayak ada suatu perubahan atau suatu momentum sebenarnya yang perlu diambil di situ, suatu perubahan mindset, suatu perubahan perilaku yang perlu diambil di angka 5 sebenarnya. Karena nomor 6 adalah mengenai balance gitu. Oke. Nomor 6 adalah mengenai balance ya berbagai macam hal, spirituality, material, segala macam balance gitu ya. Jadi untuk supaya bisa balance kita perlu ada adjustment gitu kan, perlu ada penyesuaian gitu. Nah itu kalau misalnya kita ngomong soal angka yang memperingatkan kita, angka 8 dan 9 juga biasanya angka yang cukup memperingatkan kita. Ada orang kurang suka dengan angka-angka 9 misalnya, karena satu sisi orang merasa 9 kan puncak gitu kan, berarti ada yang mau berakhir nih Mel gitu kan. Yes, bisa jadi teman-teman ada yang mau berakhir, tapi kita lihat dulu, bisa jadi yang berakhir adalah gajimu yang nggak naik, yang berakhir misalnya. Senang dong ya. Jadi atau kesusahanmu gitu kan, kayak gitu. Kesusahan hatimu. Jadi jangan langsung kayak, aduh ada yang mau berakhir nih, nanti gimana ya kalau putus, atau misalnya kalau ada apa-apa terjadi. No, belum tentu. Kan? Bisa jadi yang terjadi adalah gajimu naik habis ini, saudara-saudara gitu kan. Amin ya Tuhan, amin gitu kan. Nah, misalnya begitu. Nah, selain itu, aku mau ajak teman-teman untuk masuk lebih dalam gitu ya. Selain angka-angka yang memang sudah kita tahu guideline-nya bisa membawa transformasi atau perubahan, ada cara sebenarnya untuk kita berkomunikasi balik dengan angel numbers gitu. Oke, wah ini menarik ini. Gimana tuh? Ya. Jadi aku bisa ajak ngobrol. Mas. Karena aku percaya itu adalah kehadiran angel, dan aku percaya itu selalu ada gitu ya, selalu ada setia bersamaku, menemani aku, mendukung aku untuk mencapai misi hidupku gitu. Jadi aku ajak ngobrol Mas gitu kan, misalnya muncul angka gitu. Aku biasanya suka minta konfirmasi juga gitu ya. Konfirmasi. Kalau misalnya betul gitu ya, tolong dikonfirmasi lagi. Mungkin lewat angka yang sama boleh, atau angka tertentu. Biasanya sih sebaiknya kita nggak request angka ya, tapi kadang-kadang aku request karena aku mungkin nggak sabaran gitu ya. Jadi minta konfirmasi itu bisa. Apakah betul aku memang perlu seperti ini? Apakah betul? Bisa juga Mas, misalnya gini, ini contoh lagi ya. Kalau memang aku perlu menjauh dari orang ini, tolong kasih tanda. Aku kadang-kadang suka. Oke. 3 kali ya tandanya aku bilang. Iya. Oke. 3 kali loh. Kalau nggak 3 kali aku nggak percaya. Aku gitu. Malah ditantang balik ya kalau kayak gitu itu. Sih, Mas, ngobrol. Ngobrol. Kasih feedback. Iya, jadi Oke. kita nggak kaku gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang menganggap wow ini tuh suatu hal yang very misterius atau sakral atau sejenisnya atau tinggi gitu. Enggak salah lah sebenarnya. Tapi kita juga bisa anggap ini semua sebagai sebuah sekutu kita. Angel itu udah sekutu kita, teman kita gitu, yang pengen kita sukses gitu ibaratnya. Dan kita satu tim. Aku selalu anggap kita satu tim gitu. Karena kalau nggak ada kita sebenarnya kita itu manusia gitu kan Mas. Kita yang bisa melakukan sesuatu di dunia nyata ini gitu dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan pola pikir kita. Jadi kita saling sebenarnya satu tim gitu kan. Nah, jadi ajak ngobrol aja gitu. Nah, satu lagi Mas, itu jadi kita bisa nanya dengan cara seperti itu. Satu lagi adalah memang intuisi. Intuisi, oke. Yang memang mungkin nggak bisa dijelaskan lewat pertanyaan bahkan. Nah, aku pernah ngalamin banget itu, aku pernah sekali gitu ya, itu sangat-sangat kritikal menurut aku. Aku mendapatkan pesan lewat angel numbers, di mana aku
akhirnya yakin waktu itu, wah ini bakal meninggal gitu, bakal meninggal. Oke oke Jadi oke jadi oke itu oke. lewat angel numbers bisa nggak? Bisa sebenarnya. Mhm Tapi memang, mhm bukan soal numbers-nya mungkin ya, tapi intuisi yang mhm muncul atau ter-trigger dari kehadiran mhm. angka, di mana sebenarnya waktu itu ada pesan mau disampaikan, gitu Mas. Iya iya iya, angka itu sekali lagi kan simbol, simbol itu kan Iya, media. simbol. Artinya kita Simbol dan perlu untuk frekuensi ya. iya, Iya, kita perlu untuk menginterpretasikan, kita perlu untuk menelaah lebih lanjut lagi ya, berarti sama saja berarti seperti itu. Oke, iya, persis. dan tentu saja ini jadinya saya sih khawatirnya adalah nanti di kolom komentar teman-teman malah bakal bertanya, "Kak, aku kemarin baru dapat 111, Kak, aku kemarin baru dapat Iya, 2222." jawabannya Ya sekarang tentu deh tuh satu-satu. dan tentu saja nggak bisa dijelaskan satu-satu, tapi aku mau coba, tadi kita udah ngomong 555 dan 666. Mungkin yang paling umum ditanyakan sama orang, 111, 11-11, 111 itu betul. sebenarnya 11-11. Itu Mhm. sebenarnya artinya tentang apa kalau bisa boleh tahu? Oke. Aduh, ini aku juga banyak terima nih, Mas Yos, emang mendingan Mhm. diklarifikasi di sini. Oke 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 oke. Betul betul. Kadang-kadang Mhm. yang paling aku lucu tuh adalah orang langsung nanya gini, "Aku dapat angka 1111 gitu ya, Mhm eee, mhm. apa ini jangan-jangan aku mau ketemu jodohku ya? Atau twin flame-ku ya? Wah, Udah sih ini. bukan twin flame katanya." Asis itu yang Oke oke. paling aku tuh sebenarnya mau ketawa gitu ya, cuman kan Iya 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 ya iya. aku bisa ketawa sih kan nggak kelihatan gitu ya, biasanya Iya dari iya iya iya. komentar gitu. Jadi, teman-teman gitu ya, sebenarnya mungkin nggak itu tanda ketemu jodoh atau mungkin, twin flame. Iya. Bisakah itu terjadi? Bisa 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 Mhm. aja, Mhm bisa mhm dong, bisa mhm. aja. Iya. Tapi belum tentu gitu. Jadi jadi belum tentu. Jadi teman-teman, Iya. mmm, secara general dulu ya, secara Mhm general mhm angka mhm. satu, biasanya sih aku selalu mensimbolkan itu sebagai sebuah perjalanan sebenarnya. Jadi Oke. satu itu adalah sebuah perjalanan yang baru mau dimulai. Jadi kalau angka Mmm. satu muncul, ada besar kemungkinan itu adalah tanda pertama adalah awakening. Oke. Banyak orang mengalami Mhm awakening lewat angka 1, 11, 11 mhm. gitu ya. Iya. Eh, banyak sekali mungkin boleh bilang Mmm. banyak Iya. sekali gitu. Yang melewat angka 111 ini. Jadi itu bisa jadi suatu babak baru dalam kehidupanmu di mana kamu akan Oh, oke. baru gitu kan. Mhm. Awakening-nya dimulai, akan semakin meningkat dan seterusnya. Bisa jadi Oke. juga itu adalah sebuah simbol dari beneran babak baru dalam kehidupan kamu gitu. Entah Mhm pekerjaan mhm mhm. baru, hubungan baru, atau ide Oke. baru juga bisa Mas. Ide baru Oke yang oke muncul. oke oke. Ya bisa seperti kebanyakan seperti Mmm. itu sih. Apakah mungkin nggak ketemu jodoh dan sebagainya? Mungkin mungkin. Cuma sekali lagi ya, hal-hal seperti jodoh terutama ya, kalau Iya. kita makin ngarep makin nggak kejadian gitu ibaratnya. Jadi mendingan teman-teman, apapun Heeh. apapun itu, terutama untuk yang soal jodoh gitu ya, Mhm atau mhm twin mhm. flame dan sebagainya, eee, untuk hal-hal seperti itu mungkin sebaiknya kita surrender kali ya dibanding kita ngarep atau Ya, mungkin, "Oh ini jangan-jangan berserah ini itu, nih," beneran. berserah. Mhm Ya, mhm. Kayak sebaiknya gitu. kita memakai pola yang seperti itu ya, yang Mhm. berserah dibanding kita, kayak tanda kutip, kayak maksa, "Ini loh simbolnya," gitu. Kayak Mungkin gitu. nggak mungkin sih, tapi belum tentu gitu ya. Ya karena kadang orang mungkin taruhlah dia mungkin habis, terpuruk, habis patah hati, habis, Persis. kandas hubungan asmaranya kemudian mendapatkan angka 111, ya ngarep boleh dong kayak gitu, berharap kan boleh dong kayak gitu. Cuma mungkin itu Iya sekali iya, lagi harus Mas. ditelaah lebih lanjut. Aku sih lebih percaya bahwa angka 1 itu sebuah perjalanan ya kayak gitu, karena aku Iya, juga maknanya bahwa, ini babak baru kita mulai perjalanan, ada iya sih. miles to miles yang harus kita kemudian lewati, kayak gitu. Betul betul Nah betul. nah, Ci Amel, mungkin pertanyaan terakhir karena kita udah mau masuk di akhir segmen. Yes. Sebenarnya kalau untuk, artinya kita sendiri menyikapi angel number ini tidak boleh yang terlalu berlebihan juga ya dalam hal ini. Kita Mhm juga harus bisa mengolahnya, kita juga harus mengerti mungkin dasar-dasarnya kayak gitu. mhm. Dan dia juga, nggak bisa muncul sembarangan. Tapi kemudian berarti kalau saya boleh konfirmasi lagi, kembali Iya. lagi adalah semuanya berdasar pada intuisi kita ya kalau kayak gitu. Kita menangkap Iya, simbol atau menangkap angka itu kembali lagi kepada intuisi betul kita ya berarti kayak betul. gitu ya? Aku ingat banget awal-awal aku sering dapat angel numbers, aku juga bertanya sama guruku ya, Mhm dan aku ingat banget beliau mengatakan,
angka-angka itu kalau kamu pikirannya nggak jernih, jangan sembarang interpretasi. Oke. Biarkan berjalan natural aja, gitu ya. Karena kalau kita interpretasi dengan pikiran kita yang tidak jernih, kita halusinasi gitu ya, atau kita jadinya nerka-nerka, berasumsi, atau kita jadinya parno, atau ngarep gitu. Itu baper gitu kan. Itu dia. Jadi sebenarnya yang penting adalah clear mind, clear heart gitu ya, Mas. Itu yang jadi dasar utamanya sebenarnya. Kalau kita merasa kita dalam keadaan state yang clear, peaceful, then kemungkinan besar kita akan terima pesannya benar gitu. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Artinya pesan dari Mbak Amel untuk bisa menangkap simbol angel number ini tidak bisa sembarangan. Harus clear, anggap itu sebagai pesan, dan tadi sudah masuk. Saya sih juga mendapatkan hal baru dari pembicaraan dengan Ci Amel ini, bahwa coba ajak dialog ya. Ini mungkin sesuatu yang baru yang mungkin nggak banyak orang tahu. Teruslah mencoba dialog, konfirmasi lagi. Ayo kasih tanda 3 kali, 4 kali gitu. Itu aku pengen nyoba itu. Aku benar-benar pengen. Gimana? Kadang-kadang orang suka masak 3 kali nggak dapet ya. Misalnya ditungguin gitu ya. Jadi gitu ya guys. Oke. Nah, biarkan natural terjadi. Oke, Jamel, kita udah masuk di akhir segmen. Mungkin Jamel bisa kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman yang dengarkan atau followers dari Mata Indigo, apa yang kemudian bisa disampaikan kalau misalnya supaya untuk melatih intuisi atau mungkin menyikapi angel number, mungkin Jamel bisa kasih saran buat mereka, gimana? Jadi karena banyak orang tertarik ya mengenai malaikat, bicara dengan malaikat, berkomunikasi, bertemu gitu. Nah, menurut aku sebelum kamu ke sana gitu ya, sebelum kita mengarah ke sana, yang paling penting adalah kita menaikkan frekuensi kita sebenarnya. Karena kayak siaran radio, kalau gelombang kita nggak nyampe, susah gitu. Tapi kalau kita punya frekuensinya secara natural, kita vibrasinya bagus, tinggi, akan lebih mudah bagi kita untuk menangkap siaran radionya, gelombangnya gitu. Caranya gimana jadi supaya bisa frekuensi tinggi? Caranya adalah mulai dari paling basic teman-teman gitu ya. Terima dan ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Damaikan gitu, meditasi, buat baik. Mulai dari sudah itu bisa dilakukan, teman-teman secara natural, teman-teman akan mudah gitu ya untuk menangkap gelombang-gelombang dengan vibrasi yang tentu lebih tinggi dan vibrasi yang penuh cinta kasih. Gitu. Wah, luar biasa sekali Jamel. Benar-benar dalam, benar-benar bermanfaat. Terima kasih sekali untuk sharingnya ke teman-teman. Mungkin Jamel, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menghubungi Jamel atau mungkin ingin mencoba berinteraksi dengan Jamel, bagaimana nih? Bisa menghubungi kemana nih? Oke, aku bisa di-follow dan di-DM juga boleh di Instagram Amelia Devina 777. Aku aja sebenarnya ada angka 7-nya tuh Mas, gimana tuh Mas? Oke. Jadi udah ketahuan banget tuh ya ada. Iya, berarti nggak salah saya ajak bicara tentang angel number malam ini ya. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk misalnya konsultasi pribadi atau mungkin hadir di kelas-kelas Amel atau mungkin Love Ground atau juga butuh konsultasi mengenai past life dan seterusnya, bisa juga menghubungi WhatsApp 0811 8876 798. Itu nanti ada admin kita akan bantu 0811 8876 798. Itu Mas. Oke, terima kasih Ci Amel, malamnya sangat luar biasa. Nah itu teman-teman kalau misalnya mau coba menghubungi Ci Amel dan tahu lebih banyak lagi atau mau konsultasi, silakan menghubungi Ci Amel. Sorry, gimana? aku Ada lupa. tambahan? Aku punya free ebook mengenai angel ini sebenarnya Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman mau DM atau nanti hubungi WhatsApp itu, aku bisa share free ebooknya. Aku punya soalnya free ebook khusus mengenai ini sebenarnya. Tapi aku udah lama nggak promo, tapi aku masih punya itu mengenai angel dan angel number semuanya lengkap di situ. Kalau teman-teman bisa membantu. Luar biasa, totalitas sekali. Caranya gimana semua ada di situ. Oke, luar biasa, totalitas sekali. Nah, nggak rugi buat teman-teman yang dengerin acara Diari Mata Indigo malam ini, yang siaran bersama Ci Amel. Nah, itu dia, ada banyak sekali saran-saran dan ada banyak sekali petunjuk-petunjuk, plus ada e-booknya juga yang mungkin nanti bisa teman-teman akses dengan bantuan dari Ci Amel, ya. Dan tentu saja ini semua nanti bisa
sampaikan langsung, atau kalau misalnya pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan langsung ke Ci Amel. Oke Ci Amel, makasih banget malam Terima kasih ini banyak banget Mas Yus. sudah sharing di channel Diary Mata Indigo. Mudah-mudahan nggak keberatan kalau misalnya nanti kita undang lagi ya Ci Amel ya, untuk kita Benar-benar bicara gitu. topik-topik yang lain juga ya. Yes, Oke, yes, betul banget. buat teman-teman Terima yang kasih. masih mendengarkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih menarik lagi, pembicara-pembicara yang lebih hot, yang lebih berkualitas, yang lebih oke lagi di channel Diary Mata Indigo bersama Mas Yus. Dan terus bantu Mas Yus mengembangkan channel ini dengan terus mengikuti segmen-segmen yang Mas Yus informasikan, yang Mas Yus siarkan di channel ini. Oke, Mas Yus pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Mas Yus pamit. Bye-bye.